Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy English. Hello boys and girls, bertemu lagi dengan Parian tentunya dalam Easy English. Di video kali ini, Parian akan membahas grammar focus di unit 4, preposition. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik boys and girls, preposition itu apa ya? Preposition itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda, tempat suatu benda. Sebenarnya kita sudah belajar ini di kelas 2. Apa saja preposition yang sudah kita pelajari di kelas 2? In front of, behind, between. Masih ingat? In front of di depan, behind di belakang, between di antara. On, in, under, by. On, in, under, by. Masih ingat ya? On di atas, in di dalam, under di bawah, by di sebelah atau di samping. Nah, di kelas 3 kita belajar 4 preposition yang baru. Yang pertama, opposite. Yang kedua, near. Yang ketiga, above. Yang keempat, below. Opposite berlawanan, dekat. Near, kebalik ya. Near dekat, above di atas, below di bawah. Bagaimana cara menggunakan opposite, near, above, dan below? Yuk, langsung kita lihat contohnya. Opposite, berlawanan. Nah, di sini ada dua bird. Ya, burung A dan burung B, bird A dan bird B. Nah, sekarang kita bisa bilang seperti ini. Bird A is opposite bird B. Burung A itu ada berlawanan dengan burung B karena mereka saling berdiri berhadapan, berlawanan arahnya. Yang satu ngadepnya ke kiri, yang satu ngadepnya ke kanan. Ya, itu berlawanan. Atau kita juga bisa bilang bird B is opposite bird A. Burung yang B itu berlawanan dengan burung yang A. Itu juga benar. Kenapa? Karena memang saling berhadap-hadapan, saling berlawanan arahnya. Alright, jadi opposite itu seperti ini. Ketika berdirinya berhadap-hadapan, yang satu ngadap ke kiri, yang satu ngadap ke kanan. Jadi arah menatapnya itu berlawanan. Atau arah berdirinya dia berlawanan. Oke. Yang kedua, near. Near artinya dekat. Sebenarnya near ini juga bisa digunakan hampir sama seperti by. Tapi near itu lebih, biasanya kalau dia jaraknya dekat ya kita bilang near. Oke? Jadi kalau kita mau bilang Doraemon is by Nusa and Rara, boleh juga sebenarnya. Tapi kalau kita mau lebih menekankan kepada jaraknya dekat, nggak jauh, ya kita bilang aja Nusa and Rara are near Doraemon. Nusa sama Rara dekat Doraemon. Oke? Oke. Kemudian Doraemon bisa juga dibalik nih. Doraemon is near Nusa and Rara. Sama aja. Oke? Yang nggak boleh adalah Nusa and Rara are near Parian. Nah, Parian nggak ada di situ. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau Doraemon karena memang dekat, ya kita bilang aja Doraemon is near Nusa Rara. Atau sebaliknya Nusa Rara are near Doraemon. Oke? Alright. Jadi near artinya dekat. Next one, above. Above ini artinya di atas. Nah, tapi jadi on dan above itu sama-sama punya arti di atas. Tetapi on itu digunakan bila bendanya menempel di atas benda yang lain. Contohnya seperti gambar yang ada di depan kakak-kakak ini. Jadi ada book dan ada table. Booknya itu menempel di atas meja. Sehingga kita bilang the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Ya, dia menempel di atas mejanya. Dia tidak melayang, tidak terbang di atas mejanya, tapi bukunya benar-benar menempel di meja. Sedangkan above digunakan bila bendanya tidak menempel di atas kita, di atas kepala kita maksudnya, atau di atas benda yang lain. Gimana contohnya ya? Seperti matahari. Apakah matahari itu menempel di atas kepala kita? Oh enggak, wah bisa meleleh kita. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bilang
matahari ada di atasnya Nusa dan Rara. Gimana ya? Caranya seperti ini. The sun is above Nusa and Rara. Matahari ada di atas Nusa dan Rara. Di atas tapi tidak menempel di kepala mereka. Paham ya? Itulah penggunaan above. Atau kalau matahari kejauhan. Nih, yang lebih dekat nih. Nah, pesawat terbang. Kira-kira pesawat itu ada di atas kita, nempel nggak di kepala kita? Waduh, kalau dia lewat terus nempel, wah berbahaya ya. Bisa-bisa hilang rambut kita semua nanti. Nah, jadi bagaimana caranya mengatakan Nusa dan Rara pesawat itu ada di atas Nusa dan Rara? Kita bilang, the plane is above Nusa and Rara. Jadi pesawat itu ada di atas Nusa dan Rara, tapi di atasnya bukan menempel. Ya, tidak seperti topi. Kalau topi kan kita pakai menempel di kepala kita, kalau pesawat enggak. Nah, itu above, oke? Sudah paham ya? Alright. Sekarang kita pindah ke below. Below artinya di bawah. Lalu apa perbedaannya dengan under? Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak. Dalam percakapan sehari-hari, kita bisa menggunakan below atau under pada kalimat-kalimat yang sama. Tetapi ada sedikit perbedaan antara below dan under, yaitu biasanya below digunakan untuk benda-benda yang posisinya itu tidak saling menempel. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini, yang di bawah ini, yang ada di video ini. Ini adalah gambar atau foto yang menempel di dinding. Ini ceritanya dinding ya. Nah, terus kita pasang foto imut-imut nih, ada dua. Nah, ketika bendanya menempel di dinding, lalu ada yang berada di bawah, inilah kita sebut below. Contoh kalimatnya seperti ini. Picture B is below picture A. Gambar B itu ada di bawah gambar A. Picture B is below picture A. Ini biasanya tidak digunakan under, jadi tidak dibilang picture B is under picture A. Biasanya kalau gambar-gambar yang ada di dinding itu digunakan below. Contoh jendela misalnya. My window is below my neighbor's window. Jendela saya ada di bawah jendela tetangga saya. Kalau tinggalnya di rumah susun, kan jendelanya bersusun-susun tuh. Nah, seperti itu kira-kira ya. Alright. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah lampu. Nah, kita ada di bawahnya lampu. Nusa and Rara are below the lamp. Mereka ada di bawahnya lampu, tapi lampunya tidak menempel, gitu ya. Jadi ya, kalau mau dibilang bedanya menempel dengan tidak menempel, ya boleh juga. Tapi nanti kakak-kakak akan pahami ini kalau sudah naik kelas 4, 5, dan 6. Di situ nanti kakak-kakak akan melihat contoh penggunaan below dan under dalam kalimat yang ternyata tidak terlalu jauh berbeda. Nah, tapi kalau di materi kelas 2, perbedaannya tipis, yaitu hanya menempel dan tidak menempel. Oke? Alright. Baik, kakak-kakak, sekarang kita mau latihan nih. Di sini Parian tunjukkan dulu ya. Di sini ada sekolah kita, school, SD Al-Azhar 50 Bandar Lampung. Di sini Masjid Agung Al-Azhar 50 Bandar Lampung. Amin ya, semoga nanti kita benar-benar punya Masjid Agung. Nah, ini rumah sakit SD, ini rumah sakit Al-Azhar. Ada rumah sakit Al-Azharnya insya Allah ya. Ini ada bank dan ini ada kafe. Nah, sekarang kita mau lihat, oh ya lupa nih, ada pohon sama matahari juga. Sekarang kita mau melihat bagaimana sih kalau kita mau menggunakan preposition untuk peta seperti ini. Pertama, contohnya, the cafe is opposite the school. Mana cafe? Cafe ya. Nah, ini cafe opposite the school. Dia berhadapan dengan sekolah. Ini cuman gambarnya aja yang hadap kemari. Sebenarnya harusnya ke sana dihadapnya. Ya. Jadi berhadapan dengan sekolah. The cafe is opposite the school. Cafe itu berlawanan dengan sekolah karena dia saling berhadapan, ya. Yang kedua, the school is near Masjid Agung Al-Azhar 50. Mana school? Ini. Near Masjid Agung Al-Azhar 50. Nah, dia dekat dengan Masjid Agung Al-Azhar 50 di sini. Next, Masjid Agung Al-Azhar 50 is between the school and the hospital. Between, di antara. Dia di antara school dan hospital. Nah, jadi di antara school dan hospital itu ada Masjid Agung Al-Azhar 50. Next one, the sun is above the tree. Ini sun, dia berada di atasnya tree, tidak menempel tapi above. Lalu sebaliknya, the tree is
below the sun. Kalau mataharinya ada di bawah, kalau pohonnya ada di bawah matahari, tapi tidak menempel. Kalau menempel bisa kiamat nanti dunia ini ya. Baik, nah ini adalah beberapa contoh preposition yang sudah kita pelajari. Ada opposite, ada near, between, above, dan below. Kakak-kakak, Pak Rian kasih bocoran nih. Nanti dalam soal-soal latihan yang Pak Rian kasih akan ada soal peta seperti ini. Nah, diperhatikan baik-baik bagaimana cara membuat kalimat dengan peta seperti ini menggunakan preposition. Alright? Oke. Boys and girls, demikianlah materi yang dapat Pak Rian sampaikan di video kali ini. Semoga dapat membantu kakak-kakak untuk belajar di rumah bersama mama dan papa. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.